Hai Capricorn, selamat datang di channel Mama Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu ya. Ini tentang yang dia sembunyikan darimu 13 Januari 2025 ya. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Bagi kalian yang ingin dibantu dalam hal karir, pekerjaan, asmara, atau apapun itu, bisa hubungi nomor kontak yang ada di kolom description ya. Saya mulai. Yang dia sembunyikan darimu ya. Apakah yang dia sembunyikan hal yang baik atau justru hal yang buruk ya? Kita akan cek energi dia, orang yang terkoneksi denganmu saat ini. Ada King of Swords ya. Ada King of Pentacle, ada The Devil ya, ada The Death, ada Nine of Pentacle, Four of Swords, Queen of Wands, The Moon ya. Under the deck ada Ace of Swords. Ada energi dari Aquarius, Libra, Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Leo, Aries, Sagittarius. Yang kenceng ada Aquarius, Virgo, Scorpio, Leo ya, Cancer, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang. Kita mulai bahas. Yang dia sembunyikan darimu 13 Januari 2025 ya. Sekarang energinya itu kayak penuh dengan tekanan ya, karena ya dia memang terlihat ada yang dia sembunyikan dari kamu ya. Kayak ada energi cinta segitiga di sini ya. Mungkin dia terjebak cinta segitiga, tapi dia nggak berani ngomong sama kamu. Ya, dia pasangan kamu sendiri, yang dimana mungkin dia dekat dengan seseorang atau jatuh cinta dengan seseorang gitu ya. Karena di sini memang terlihat jelas bahwa ada energi cinta segitiga dan dia merasa bingung, dan itulah yang dia sembunyikan sekarang ya. Itu sebabnya dia merasa tertekan ya. Dia merasa tertekan. Dan mungkin juga dia itu kayak udah mau terus terang gitu, udah nge-planning gitu ya untuk cerita ke kamu, entah nanti responmu baik atau nggak baik, atau marah atau ngamuk gitu ya. Jadi akan coba terima gitu ya resikonya tersebut, karena memang dia ngaku dia salah, dia mengakui bahwa memang dia salah gitu ya, dia salah. Dan energinya juga merasa ya sebenarnya merasa bersalah banget gitu ya. Kenapa harus jadi seperti ini? Kenapa kondisinya jadi seperti ini? Yang dimana dia juga sangat berat sekali. Berat untuk mengabaikan atau berat untuk seakan-akan gak terjadi apa-apa gitu ya. Dan harapan dia ya mungkin kamu akan mengerti gitu. Maksudnya harapan dia kamu bisa mengerti bahwa segala kondisi yang dia alami ini adalah kondisi yang sangat terbelenggu gitu ya. Terbelenggu di keadaan yang salah gitu. Dan dia sebenarnya itu ya kepengen kamu kayak ngertiin dia lah gitu, dan mencoba untuk membebaskan kamu. Kalau kamu ingin berhenti sampai di sini ya, memutuskan hubungan gitu ya udah gitu, dia akan coba terima. Meskipun dia ya sayang, nggak tega juga sama kamu, tapi ya dia sendiri tuh nggak berdaya gitu loh ya. Dia sendiri tuh kayak bingung, nggak tahu harus bagaimana gitu ya. Merasa bahwa situasi ini tuh sangat nggak bisa dia abaikan begitu saja. Dan dia ngerasa ya harus sesegera mungkin jujur mengakui ya, kayak jujur di depan kamu gitu. Dan dia akan coba mempersiapkan diri gitu ya. Itu planning dia. Dan mungkin akan dia lakukan kejujuran tersebut ya dalam waktu dekat ini ya. Dan mungkin di sini beberapa dari kalian ini udah tahu ya, mungkin udah peka juga ya, karena kayak sikapnya berubah ya, tingkah lakunya kayak ada yang dia sembunyikan, aneh gitu ya.
Itu mungkin yang kamu rasakan di sini ya. Dan apapun yang menjadi feeling kamu itu ya memang benar adanya. Ya, benar adanya. Dan kamu di sini jangan lemah ya. Jangan merasa kayak mudah terbodohi juga. Kamu juga harus bisa membuat pergerakan baru untuk menentukan langkah ke depannya supaya ya dia itu memang nggak seenaknya sama kamu gitu ya. Dan kamu di sini berpikir bahwa memang ya kamu juga harus bisa membuat pergerakan baru untuk tetap menstabilkan dirimu, untuk tetap dirimu ini supaya stabil ke depannya, nggak down ya, nggak merasa sakit gitu ya. Ya sakit hati memang wajar gitu, tapi jangan berlarut-larut ya, jangan berkepanjangan gitu ya. Kamu harus bisa nunjukin, kamu harus bisa memperhatikan dirimu juga, kamu harus bisa lebih memprioritaskan dirimu ya. Dan sekarang ya kamu juga harus bisa lebih memperhatikan orang-orang di sekitar kamu yang mungkin mendekat ke kamu. Kamu jadi harus selektif di sini ya, harus bisa membedakan mana yang baik, mana yang nggak baik, mana yang tulus, mana yang nggak tulus gitu ya. Dan supaya kamu juga bisa lebih kedepannya itu kayak lebih bisa menata hidupmu gitu ya, supaya nggak ketergantungan dengan orang-orang yang mungkin kamu anggap tulus tapi ternyata sebenarnya orang tersebut itu toksik gitu ya. Dan di sini ya kembali lagi bahwa ini tentang perasaan ya, yang memang nggak bisa untuk diubah begitu saja, atau perasaan yang memang sangat sulit dikendalikan gitu. Tapi ya di sini kamu harus tetap tenang ya, harus tetap kuat, harus tetap sabar, harus tetap bisa lebih menghargai diri sendiri gitu. Yang sudah biarlah berlalu gitu ya, yang berlalu biar berlalu. Di sini kamu harus fokus dengan dirimu, hidupmu ya, jangan sampai lemah ya. Dan kembali lagi tentang dia, ya udah abaikan saja dia, biarkan waktu yang menjawab ya. Meskipun dia banyak yang dia sembunyikan dari kamu ya, kamu tetap saja harus bisa lebih memprioritaskan dirimu sendiri ya, harus bisa memprioritaskan dirimu sendiri. Dan kamu harus bisa lebih memberikan dirimu kesempatan ya, untuk membuat keadaan ini menjadi lebih baik lagi ya. Dan di sini jangan merasa terpengaruh ya, kamu jangan merasa gak baik-baik saja gitu ya, jangan. Dan tetap semangat dalam menghadapi kehidupan kamu, situasi kamu ya, apapun itu tetaplah bersyukur gitu bahwa Tuhan masih peduli sama kamu, Tuhan adil gitu. Meskipun sekarang belum bisa ada jawaban yang tepat, tapi ya dengan berjalannya waktu Tuhan akan nunjukin ya siapa yang benar, siapa yang gak benar, dan akan Tuhan perlihatkan gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonate, yang tidak, jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.